Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam keberapa Ibu? Malam ke-27. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi akan selesai bulan Ramadan. Tapi harapan kita semoga Allah selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman dan takwa kita. Semoga kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sisa waktu yang beberapa hari ini kita bisa maksimalkan. Selawat serta salam semoga selalu teriring pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan dia berakhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, masalah keuangan bulan Ramadan. Infak terawal pada sampai dengan tanggal 30 Juni atau hari yang ke-26 itu sebesar Rp26.227.000. Adapun pengeluaran sampai dengan hari ini sebesar Rp11.600.000, sehingga saldo infak Ramadan per hari ini sebesar Rp14.627.000. Adapun infak pembangunan tambahan pemasukan sampai dengan hari ini sebesar 2,5 juta yang terdiri dari hamba Allah blok F6 sebesar Rp500.000, hamba Allah dari blok A RT 2 RW 19 sebesar Rp1 juta, dan dari hamba Allah blok F7 sebesar Rp1 juta, sehingga total infak pembangunan sampai dengan hari ini sebesar Rp39.550.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang telah diberikan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Ghani ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat kita semua, terutama bagi yang telah menginfakkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa pada malam ini seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa ada itikaf ya, malam ke-27. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarganya ada waktu, silakan bersama-sama di masjid, dan diharapkan yang belum daftar diusahakan daftar supaya bisa dikondisikan konsumsinya. Jadi nggak usah pulang, sahur bersama di sini. Insyaallah sudah disediakan. Jadi sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya yang punya waktu, yang punya keinginan untuk bersama-sama itikaf di Masjid Al-Ghani, mari kita sama-sama sampai dengan subuh. Ya, nanti sahurnya di sini. Berikutnya, bagi yang mau menyampaikan zakat fitrahnya, Masjid Al-Ghani sudah menerima dan insyaallah akan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mulai saat ini, mulai dari kemarin, sudah dibuka bagi yang mau menyampaikan zakat fitrahnya. Dan penceramah pada malam ini akan disampaikan oleh adinda kita Rais, ya bukan Aris ya, Rais, adinda Rais
dan tadi subuh sudah mengisi di sini. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk, dengan sempurna, diakhiri dengan amanah-amanah yang terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudara kita mungkin ada yang rencana mau pulang, bahkan sudah ada yang pulang dalam perjalanan. Kita doakan sama-sama semoga bisa sampai tujuan dengan selamat, pulang dengan selamat, sehingga bisa berkumpul bersama-sama lagi di Masjid Al-Ghani ini. Dan bagi saudara-saudara kita mungkin yang dalam mendapatkan ujian, mungkin kesehatan, mungkin dalam keadaan kurang sehat atau dimanapun, kita juga bersama-sama berdoa semoga Allah angkat penyakitnya dan berikan kesehatan semuanya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di malam yang penuh cinta ini, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sebagai bukti wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nikmatnya itulah sampai sekarang kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah beribadah, dan insya Allah kita akan, dan semoga kita terus diberikan kesempatan sampai nanti di penghujung akhir Ramadan. Kemudian mari kita juga bersolawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita bisa menjadi orang yang termasuk orang-orang yang mencintai Rasul, sehingga waktu itu Rasul pernah bersabda, almarhum ma'aman nahab. Jadi seseorang akan bersama orang yang dicintainya di akhirat kelak. Sehingga dengan jadinya kita orang-orang yang mencintai Rasul, kita bisa bersamanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya nih. Semoga nggak bosan ya. Jadi, dan semoga Bapak Ibu juga masih mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ngomong-ngomong soal cinta, mungkin kalau saya pribadi, dengan berita-berita yang ada, dengan informasi-informasi yang saya dapatkan, kalau misalkan kita mendengar kata cinta, yang terbersit dalam otak saya sendiri itu adalah hal yang negatif. Jadi banyak kasus-kasus di luar sana karena cinta berakhir penculikan, karena cinta berakhir kepada pemerkosaan, dan karena cinta pokoknya berakhir pada kejahatan. Padahal cinta itu sebenarnya hal yang suci, dan cinta itu tidak sesempit itu. Cinta itu adalah hal yang luas, maknanya luas. Jadi kita tidak boleh sekalipun mengterpilkan, menyempitkan makna cinta itu sendiri. Cinta kepada sesama, cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, sampai cinta kepada Rasul dan Allah, itu juga termasuk dalam cinta. Jadi
Jangan pernah kita berpikir kalau cinta itu selalu negatif, kalau cinta itu selalu berujung kepada hal-hal yang tidak baik. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah itu adalah hal yang utama. Dan ternyata Allah pun mempunyai cinta kepada kita semua. Allah pun mempunyai cinta kepada hambanya. Sebagaimana Rasul bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa man aqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qarratuhu alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'utiyanahu, wa la in ista'adani la'u'idanahu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa memusuhi wali oleh Allah, maka aku umumkan, maka sungguh aku telah mengumumkan kepada mereka perangan. Jadi Allah mengumumkan perangan kepada orang-orang yang berani memusuhi wali Allah. Dan tidaklah ada suatu cara yang mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai kecuali dengan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan atas kita semua. Dan tidaklah seorang hamba yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, mengiringi ibadah-ibadah sunnah, mengiringi ibadah-ibadah wajib dengan hal-hal yang sunnah, maka pasti aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, sungguh aku akan menjadi pendengar, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan aku juga akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan aku juga akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkahkan. Dan jika hambaku meminta, maka pasti aku akan mengabulkan, dan jika hambaku meminta perlindungan, maka pasti aku akan berikan perlindungan tersebut. Mana dari wali yang faqad adantuhu bil harbi. Di sini Allah menyebutkan kata wali. Lalu apa sih yang dimaksud dengan wali ini? Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah takut, dan tidak akan pernah bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada malaikat, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan juga mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi wali Allah ini dijelaskan bahwasanya ia yang mengerjakan seluruh perintah Allah, yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berani memusuhi orang-orang ini, maka Allah umumkan kepadanya perang. Maksudnya perang di sini apa sih? Nggak mungkin apakah Allah menurunkan suatu pasukan lalu memerangi orang tersebut, ataukah Allah akan mengirimkan seperti ketika Abraham memerang Ka'bah, memerangi Ka'bah, lalu Allah kirimkan pasukan burung ababil sehingga menjatuhkan batu-batu dari neraka, atau seperti apa perang yang dimaksud di sini? Nah, Allah juga pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Di situ disebutkan tentang riba, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang tidak menghindari riba, maka sungguh aku umumkan kepadanya perang, maka pasti aku akan perangi, maka Allah akan memerangi orang-orang tersebut. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwasanya perang di sini adalah neraka. Jadi
Yang dimaksud peperangan di sini adalah Allah menyiapkan neraka kepada orang-orang yang berani memusuhi wali-wali Allah. Siapa yang berani memusuhi wali Allah, maka pasti akan aku masukkan ke dalam neraka. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah ada satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling aku cintai selain melaksanakan hal-hal yang wajib. Jadi Allah di sini sangat menjelaskan bahwasanya Allah di sini sangat mencintai perihal yang wajib. Allah sangat mencintai amalan-amalan yang wajib. Jadi jangan sampai kita karena mengutamakan sunnah sehingga kita melalaikan kewajiban. Misalkan kita terlalu banyak sholat tahajud, terlalu lelah di sepertiga malam sehingga melalaikan kita untuk sholat subuh. Itu tidak boleh. Atau kita terlalu lelah berolahraga sampai-sampai kita melalaikan kewajiban kita yang lain. Itu juga tidak boleh. Jadi kewajiban di sini adalah sesuatu yang utama yang harus kita utamakan, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dibandingkan hal-hal sunnah yang lain. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri dengan ibadah yang sunnah, maka pasti aku akan mencintainya. Di sini Allah juga menjelaskan siapa yang mengiringi amalan wajib tersebut dengan sunnah-sunnah yang ada, dengan seluruh amalan-amalan sunnah, maka sungguh Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya, dan ketika Allah sudah mencintainya, dilanjutkan kembali fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi alat pendengarnya, dan juga Allah akan menjadi alat penglihatannya, Allah akan menjadi tangannya, dan Allah akan menjadi kakinya. Maksudnya apa? Jangan kita maknai di sini secara letterlock. Jadi kata-kata yang ada kita maknakan. Jadi di sini kita maknai secara makna. Jadi jangan kita lihat kata-katanya. Maksudnya di sini adalah Allah menjadi alat pendengar kita, Allah menjadi penglihatan kita, Allah menjadi tangan kita, dan Allah menjadi kaki kita, yaitu Allah menjaga seluruh anggota tubuh yang telah disebutkan di sini. Dijaga oleh Allah dari semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah menjaga dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah menjaga kuping kita dari mendengar gosip-gosip, mendengar hal-hal yang tidak harus kita dengar. Dan Allah menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat-aurat yang tidak boleh kita lihat, melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Dan Allah juga menjaga tangan kita, misalkan dari kejahatan. Allah menjaga tangan kita, misalkan dari tangan kita dijaga dari nunjukin orang gitu, misalkan tangan kita jadi nggak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Allah juga menjaga kaki kita sehingga kita melangkahkan kaki kita hanya untuk ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang memang Allah ridhoi, seperti itu. Lalu Allah juga melanjutkan wala in sa'alani la'utiyanahu. Jika Allah sudah mencintai seorang hambanya dan kemudian hamba itu meminta kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkannya, dan Allah tidak akan pernah menolak doa tersebut. Wala in ista'adzani la'utiyanahu. Dan jika Allah dan jika hambanya meminta perlindungan, maka pasti Allah berikan. Jadi jika kita dalam keadaan terdesak dan kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka mintalah perlindungan kepadanya, maka mintalah pertolongan kepadanya, maka sungguh Allah akan menolong kita. Dan tidak ada lagi rasa gelisah, resah di antara kita karena Allah sudah mencintai kita. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Pak, pada tidur kayak gini. Mau nggak Pak jadi orang yang dicintai sama Allah? Yang ditanya bapak-bapak Bu, bukan ibu. Ntar ada gilirannya ibu-ibu. Gimana Pak, mau nggak Pak? Nah, mau kan? Kalau ibu mau Bu? Nah, baru jawab Bu. Iya, pasti jawabannya mau. Nggak ada yang nggak mau dicintai sama Allah. Nah, di sini Allah sudah menjelaskan caranya, dan caranya tidak sulit.
caranya sangat mudah. Jadi kita cukup mengerjakan hal yang wajib dan mengiringinya dengan hal-hal yang sunnah. Nah, itu sudah cukup menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih merasa sulit, coba deh kita mungkin bapak-bapak yang udah nikah nih, nostalgia sedikit ke masa-masa remaja dulu ketika masih mengejar pujaan hati ya. Ya, kita jadi ketika kita cinta kepada seseorang wanita, kalau saya pernah dengar kata pujangga, gunung kan kudaki, lautan pun kan kuseberangi demi mendapatkan sang pujaan hati. Oh, itu usaha yang sangat berat menurut saya untuk hanya mendapatkan seorang wanita gitu. Padahal wanita tersebut juga belum tentu akan membalas cinta kita. Bisa saja cinta kita bertepuk sebelah tangan ya kan. Nah, usaha yang sebegitu beratnya mau kita lakukan untuk mendapatkan seorang wanita. Masa usaha yang seringan ini hanya mengerjakan kewajiban dan amalan-amalan sunnah lainnya untuk mendapatkan cintanya Allah kita tidak mau. Seperti itu. Makanya jadi di sini Allah sudah pasti akan membalas cinta kita. Allah sudah pasti akan melihat perjuangan kita, melihat pengorbanan kita, sehingga Allah akan memberikan semua balasan-balasan yang pasti lebih baik, yang pasti lebih besar lagi dari apa yang telah kita korbankan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut Allah tidak melihat amalan kita, karena sungguh Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar kebaikan sebesar biji zarah, maka sungguh Allah akan membalasnya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, maka Allah pun juga akan membalasnya. Maka yakinlah dan janganlah pernah ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan semua amalan wajib dan sunnah lainnya. Lalu mumpung sekarang masih di bulan Ramadan dan sekarang adalah 10 hari terakhir, ada amalan yang mungkin disunahkan oleh Rasul, yaitu beriktikaf, berdiam diri di masjid. Dan di sini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mengerjakan amalan-amalan tersebut, sehingga kita juga berharap dengan iktikaf ini kita bisa menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iktikaf ini kita bisa lebih dipermudah mengerjakan semua amalan wajib dan semua amalan sunnah lainnya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah dan juga sudah merasa dicintai oleh Allah, maka jangan pernah sekali-kali kita menduakannya. Jangan pernah sekali-kali kita mengecewakannya. Karena kita pun merasakan bahwasannya diduakan dan dikecewakan itu tidak enak. Itu sakit. Lalu buktikan semua amalan yang sudah kita niatkan, kerjakan semua amalan yang sudah kita azamkan. Jangan hanya janji, karena Allah pun butuh bukti. Dan sungguhnya hal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.